Perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, perencanaan ini memegang peranan penting dalam ruang lingkup pendidikan karena menjadi penentu sekaligus memberi arah serta tujuan yang akan dicapai. Dengan perencanaan yang matang, maka hasil yang akan dicapai juga akan lebih maksimal. Dalam bidang pendidikan, perencanaan itu terus-menerus menjadi pusat perhatian dari waktu ke waktu, seiring dengan semakin sadarnya para ilmuwan akan pentingnya pendidikan bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Pada hakikatnya, perencanaan adalah serangkai proses kegiatan yang menyiapkan keputusan mengenai dengan apa yang diharapkan, peristiwa, keadaan, dan suasana, dan apa yang dilakukan, interaksi, dan eksistensifikasi. Keberhasilan pembelajaran itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan pembelajaran yang baik itu dipengaruhi oleh proses perencanaan yang baik pula. Untuk meraih keberhasilan dalam pendidikan itu tidak lepas dari perencanaan, karena dalam perencanaan itulah disusun target-target atau harapan-harapan dan metode-metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan agar menghasilkan produk yang maksimal. Suatu perencanaan yang berkaitan dengan penentuan apa yang dilakukan dalam perencanaan pembelajaran, guru harus menentukan skenario atau strategi yang bisa disebut dengan langkah-langkah pembelajaran yang baik, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan bagi para siswa. Perencanaan ini mempunyai posisi penting dalam sebuah organisasi, lembaga, dan kumpulan pendidikan yang lainnya. Tanpa adanya perencanaan, maka jalannya organisasi itu tidak jelas arah serta tujuannya. Perencanaan pendidikan yang baik akan berdampak baik pula pada sistem pendidikan yang ada, sehingga proses pelaksanaan pendidikan itu akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan, serta hambatan-hambatan yang akan mengganggu proses pendidikan yang akan diatasi. Perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat abad ke-21 memberikan subsidi ke sekolah yang ditutup oleh pemerintah pusat dalam bentuk biaya operasional sekolah atau yang sering disebut dengan dana BOS. Program BOS ini dimulai sejak bulan Juli 2005. Telah berperan secara signifikan dalam pencapaian 9 tahun belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 hingga 15 tahun itu wajib mengikuti pendidikan dasar yang dikenal dengan program belajar pendidikan dasar 9 tahun. Konsekuensi dari hal tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar SD atau MI dan SMP atau MTS. Landasan hukum kebijakan pengeluaran dan pengelolaan dari BOS ini tahun 2012 antara lain yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51/2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan tahun anggaran 2012. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang pedoman dan alokasi umum dan alokasi BOS tahunan anggaran 2012. Tujuan dari dana BOS ini yang pertama, meringankan beban masyarakat terhadap pendidikan wajib belajar 9 tahun. Terus yang kedua, membebaskan pungutan biaya seluruh siswa SD atau SDLB dan SMP atau SMPLB atau SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah yang bertaraf internasional atau RSBI dan sekolah berstandar internasional. Yang ketiga,
meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Terus yang keempat, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. Sasaran program BOS. Yang pertama itu semua sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta yang ada di seluruh Indonesia, program paket A dan B termasuk juga menjadi sasaran program dana BOS. Besar biaya satuan BOS itu untuk SD atau SDLB itu sebesar 580.000 per siswa dalam satu tahun. Untuk SMP atau SMPLB atau SMPT sebesar 710.000 per siswa dalam satu tahun. Penggunaan dana BOS yang pertama, pembelian atau pengganaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti buku yang rusak untuk memenuhi kekurangan. Terus yang kedua, pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru mulai dari biaya pendaftaran, pengadaan formulir, dan administrasi pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini itu adalah perencanaan pendidikan itu harus mampu untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, terus peluang serta ancaman yang akan terjadi. Perencanaan pendidikan menjadi penentu sekaligus juga memberi arah tujuan yang akan dicapainya. Dengan perencanaan yang matang maka akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada abad ke-21 ini adalah memberikan subsidi kepada seluruh sekolah yang ditutup oleh pemerintah pusat atau yang sering disebut dengan BOS atau biaya operasional sekolah.